Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wal istiqamah wa wa'ada liman ittaqa wastaqama bil jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa adba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat karunia yang selalu dicurahkan kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, hadis yang ke-21 dari 40 hadis. An Abi Amrin wakila Abi Amrata Sufyan ibni Abdillah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billah thumma istaqim, rawahu Muslim. Hadis yang ke-21 dari Abi Amr, dan dikatakan orang Abi Amrah. Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, katakan bagiku, ajarkan kepadaku pada agama Islam akan satu perkataan, satu ajaran yang tidak aku bertanya daripadanya seseorang selain engkau. Ini Sufyan bin Abdullah minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan yang cukup, yang dengan amalan itu dia tidak meminta kepada seseorang juga pun sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menjawab, ujar Nabi kita, qul katakan amantu billah thumma istaqim. Maksudnya adalah berimanlah engkau dengan Allah kemudian istiqamah. Nah, jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Sufyan bin Abdullah ini akan satu amaliyah, satu amalan, yaitu beriman dengan Allah kemudian istiqamah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, beriman dengan Allah itu sudah kita ketahui apa yang dimaksud dengan beriman itu. Kemudian istiqamah, berpuluh-puluh macam pendapat para ulama yang menerangkan tentang pengertian istiqamah itu. Di antaranya ada pendapat yang mengatakan istiqamah itu artinya adalah dawamut ta'ah ilal maut, kekal taat sampai mati. Itu artinya istiqamah.
bi ayyam tathila awamir Allah wa yajtaniba nawahiyah zahiran wa batina qawlan wa fi'la i'tiqadan wa maqama, dengan bahwa menjunjung segala perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, zahir dan batin, perkataan dan perbuatan, i'tikad dan maqam, ilal maut, sampai mati. Itu disebut istiqamah ngarannya. Kita sembahyang tiap hari 5 waktu, tiap hari kita sembahyang sampai kita mati. Nah, itu ngarannya kita istiqamah di dalam sembahyang. Kita berkata perkataan yang diridai oleh agama sampai kita mati, tidak ada keluar kata-kata di mulut kita yang dilarang agama. Kita pertahankan mulut kita menuturkan yang diharamkan Allah sampai mati. Itu ngarannya istiqamah pada perkataan. Kita jaga perbuatan kita daripada yang diharamkan Allah. Selalu kita melaksanakan apa yang diperintah Allah sampai mati. Itu ngarannya istiqamah dalam perbuatan. I'tikad kepada Allah tidak pernah berubah. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang, selalu kita menganggap bahwa Allah itu adalah Tuhan yang bersifat sempurna, yang maha suci dari kekurangan-kekurangan. Sampai mati kita demikian, kita istiqamah dalam i'tikad. Kita berlaku sabar dalam keadaan apapun. Kita selalu sabar menghadapi segala macam yang tidak kita inginkan. Kita selalu bersyukur kepada Allah setiap kali kita menerima nikmat Allah sampai mati. Itu ngarannya istiqamah dalam makam. Nah, jadi Rasulullah memberikan ajaran, memberikan amalan kepada Sufyan bin Abdullah ini, amalan yang sangat lengkap, yaitu pertama beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Umpamanya kita setiap malam membaca surat Yasin, tiap malam dimanapun kita berada, bila malam kita baca surah Yasin, malam baca surah sampai kita mati. Ini artinya istiqamah dalam membaca surat Yasin. Kita sembahyang duha, tiap hari sembahyang duha, kada pernah meleset. Apapun pekerjaan kita, bagaimanapun sibuknya kita, bila sampai waktu kita sembahyang duha, ini istiqamah dalam sembahyang duha. Setiap hari kita menuntut ilmu, setiap hari kita ke pengajian, apapun kesibukan kita, tetap kita laksanakan pengajian. Itu ngarannya istiqamah dalam talabatul ilmi, dalam talabul ilmi, menuntut ilmu. Nah, istiqamah merupakan sifat atau perilaku yang sangat terpuji. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan Allah kemudian mereka istiqamah mempertahankan perilaku baik sampai mati, istiqamah. Begitu mereka mendekati kematian, malaikat akan turun mendatangi dia, dan malaikat itu berkata, janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih,
gembiralah kamu dengan surga yang dijanjikan kepada kamu. Nah, artinya kalau orang itu berperilaku istiqamah, maka dia dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surga itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, istiqamah adalah pekerjaan yang sangat sulit. Kalau kita sembahyang duha nyaman, mudah, tapi untuk melakukannya setiap hari dalam segala keadaan sehingga kita bisa istiqamah, nah itu kita akan menemui kesulitan-kesulitan. Sembahyang tahajud itu mudah kalau kita lakukan sewaktu-waktu apabila kita hendak. Tapi kalau kita ingin istiqamah setiap malam kita mesti sembahyang tahajud, itu akan menemui kesulitan-kesulitan. Sembahyang berjamaah itu mudah, tapi kalau kita rutin ingin selalu sembahyang berjamaah akan sulit. Nah, bersikap sabar, bersikap syukur itu mudah kalau sewaktu-waktu. Tapi kalau selalu sabar, selalu syukur, nah ini istiqamah, ini yang sulit. Nah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan surga kepada orang-orang yang berperilaku istiqamah itu. Para tokoh, para ulama besar seperti Hasanul Basri, beliau selalu minta kepada Allah, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, farzuqnal istiqamah, berilah kami istiqamah, lurus artinya dalam kebaikan. Para muhibbin rahimakumullah, apa sebab yang membuat kita ini sulit untuk istiqamah? Apa sebabnya kita beribadah, beramal kebaikan itu kada bisa terus-menerus, terputus-putus, bahkan kadang-kadang berhenti. Ada orang dahulu beramal, berzikir 2-3 ribu tiap malam, tapi kada rutin, kadang-kadang kawa, kadang-kadang kada, keputingannya kena berampih, kada lagi. Ada orang dahulunya rajin menuntut ilmu, akhirnya balang kambingan, akhirnya kada lagi menuntut ilmu. Nah, kenapa sebabnya terhalang dari istiqamah? Para ulama ahli suluk menjelaskan ada 4 perkara yang membuat manusia itu terhalang daripada istiqamah. Yang pertama, ad-dunia, dunia. Kekayaan, harta benda, usaha, kepangkatan, kedudukan, jabatan, itu seringkali menghambat rutin kita untuk ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba dunya adarra bi akhiratihi." Ila akhir hadis. Siapa-siapa yang mencintai dunia itu pasti mengganggu akhiratnya. Imam Abu Hazim berkata, "Yasirud dunya yashghalu an katsiril akhirah." Sedikit pekerjaan dunia itu mengganggu daripada kebanyakan amal akhirat. Nah, makin banyak kita berisi usaha, makin sulit kita untuk istiqamah. Kita buka lagi usaha, tambah lagi usaha, makin ketinggalan daripada istiqamah, makin sulit untuk menjaga rutinitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi artinya kalau kita ingin istiqamah, kita mesti mengurangi kegiatan-kegiatan yang
lurusnya ketakwaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-khalqu, makhluk, manusia. Manusia ini seringkali membuat kita terhalang untuk bisa rutin beribadah. Sebagian ulama berkata, aqlil minal ma'arif fa innahu aslam lidinik wa qalbik. Kurangi kenalan-kenalan, kurangi patuhan-patuhan, lebih selamat agama engkau dan hati engkau. Makin banyak kita punya kenalan, makin banyak punya pepatuhan, makin sulit kita untuk bisa istiqamah. Saya kong datang beilang, saya kong datang beilang, saya kong datang beilang, mau kita meilangi inya kada nyaman kada beilang. Akhirnya nangusnya kita rutin sembahyang berjamaah, luput waktunya. Nangusnya kita sembahyang duha, kada sembahyang duha, karena kebanyakan mengurusi manusia, mengurusi makhluk. Jadi artinya kalau kita ingin istiqamah, ingin bisa terus dalam ibadah kepada Allah, mesti mengurangi pergaulan kepada makhluk Allah, khususnya manusia ini. Yang ketiga yang menyebabkan kita terhalang dari istiqamah adalah godaan syaitan di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna syaitan lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Syaitan itu, ujar Tuhan, musuh kamu, jadikan dia musuh, jangan dijadikan kawan. Nah, mengawali syaitan artinya mentaati apa yang didorong oleh syaitan. Nah, bisikan-bisikan syaitan yang masuk ke dalam hati kita itu mengganggu lurusnya ibadah kita, mengganggu istiqamah kita. Bagaimana caranya menghindari syaitan agar kita terhindar daripada kejahatan-kejahatan syaitan? Para ulama menjelaskan, yang pertama, menjauhi kawan-kawan syaitan. Kalau kita hendak bermusuh lawan syaitan, kita kada hendak digoda, diganggu oleh syaitan, kita mesti jauh dahulu dengan kawan-kawan syaitan. Jangan akrab, jangan dekat dengan kawan-kawan syaitan. Karena bila kita akrab, bila kita dekat dengan kawan-kawan syaitan, sama dengan syaitannya. Siapa kawan-kawan syaitan yang kita dianjurkan, diperintahkan jangan mendekati mereka? Pertama, sultanun jair, raja yang zalim, pemerintahan yang zalim. Nah, jangan dekat kepada mereka, karena mereka ini kawan syaitan. Kita dekat kepada mereka sama dekat dengan syaitan. Pemerintahan yang zalim, baik pemerintahan itu bubuhan eksekutif atau legislatif atau apa-apa ngarannya, bila mereka itu zalim, jangan dekat dengan mereka. Jangan dimasukkan dalam hati kita nama-nama mereka. Nah, karena mereka ada ikhwan syaitan. Syaitan akan masuk menggoda kita melalui mereka. Yang kedua, kawan syaitan adalah ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong, orang kaya yang angkuh, orang kaya yang tidak tunduk dengan perintah agama. Itu kada perlu didekati, itu kawan syaitan. Yang ketiga, tajirun khain, pengusaha yang culas, pengusaha yang khianat, pengusaha yang tidak mengenal hukum Allah. Nah, kada tahu riba, kada tahu apa. Nah, ini kawan syaitan. Yang keempat, syaribul khamar, orang yang peminum arak, peminum obat, sabu-sabu, jangan dekat dengan mereka. Itu adalah antiknya syaitan.
kawannya syaitan. Yang kelima al-qattat, orang yang anjur atar, kawan syaitan. Yang keenam sahibuz zina, orang yang suka berzina. Yang ketujuh akilu malil yatim, orang yang memakan harta yatim. Yang kedelapan al-mutahawin bis-shalah, orang yang merimihkan sembahyang. Mana sembahyang banu kada, sembahyang di luar waktu, ini kada ada persoalan bagi dirinya. Nah ini mutahawin bis-shalah, kada kawali kawani ini. Yang kesembilan mani'uz zakat, orang yang tidak berzakat. Yang ke-10 alladzi yutilul amal, orang yang merasa hidupnya lama lagi di dalam dunia ini. Nah 10 itu kawan-kawan syaitan yang mesti kita jauh daripadanya kalau kita hendak selamat daripada syaitan. Nah yang kedua cara menghindar dari syaitan itu adalah zikrullah. Bila mana hati kita berzikir, hati kita menyebut Allah, syaitan akan mundur. Setiap kali hati kita menyebut Allah, hati bukan mulut, hati menyebut Allah, syaitan akan mundur. Memperbanyak zikrullah berarti memperjauh diri daripada syaitan. Nah, yang ketiga ala ilmu bi khatar syaitan, mengetahui dengan khatar syaitan. Dalam hati ini ada geritik syaitan, ada geritik nafsu, ada geritik dari malaikat, ada geritik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengetahui itu adalah jalan untuk menyelamatkan diri dari tipu daya syaitan. Nah, yang ketiga yang menghalangi kita istiqamah adalah syaitan. Yang keempat an-nafsu, nafsu yang ada dalam diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman innan nafsa la'ammaratun bisu, nafsu itu selalu mengajak, memerintahkan, mengarahkan kepada kejahatan. Nafsu ini katujunya nang nyaman, katujunya nang senang, karena memikirkan akibat. Ini nafsu. Yang penting bagi nafsu itu kesenangan sesaat. Masalah isuk kena kayak apa itu urusan dudi. Nah, selama kita masih mentaati nafsu, kita akan sulit untuk istiqamah. Kita akan sulit untuk selalu taat kepada Allah sampai mati. Nah, oleh karena itu para ulama mengajarkan kepada kita bahwa salah satu cara untuk menekan nafsu ini adalah hamlu asqalul ibadah alaiha, menanggungkan beban-beban ibadah atas nafsu itu. Kada kawa kada dipaksa. Kita hendak beribadah, ibadah ini sulit. Nah, itu kada kawa kada dipaksa. Paksa. Setiap ibadah yang kita senang, setiap ibadah yang kita rami, ibadah yang kita katuju, itu ibadah nafsu. Ibadah nafsu. Nah, cari ibadah-ibadah, cari amalan-amalan yang nafsu kita kada katuju melakukannya. Nah, dengan demikian nafsu dalam diri kita itu akan menjadi jinak dan patuh kepada kita. Nah, 4 perkara inilah yang dalam kenyataannya mengganggu kita untuk selalu taat kepada Allah. Kenapa kita kadang-kala aktif untuk ini ibadah, kadang-kala aktif untuk ini perbuatan taat? Mungkin karena kebanyakan urusan dunia, mungkin karena kebanyakan yang diurusi manusia, mungkin karena bisikan syaitan,
mungkin karena dorongan daripada nafsu. Nah, 4 hal inilah yang membuat kita terhalang daripada berperilaku istiqamah. Padahal perilaku istiqamah itu merupakan satu tingkatan yang sangat mulia, yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, oleh karena itu para ulama seperti Imam Hasan Basri tadi, mereka itu memasukkan istiqamah dalam permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bukan hanya minta kesehatan kepada Allah, bukan hanya minta keselamatan, bukan hanya minta macam-macam, tapi yang lebih penting minta kepada Allah istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Itu doa Sayyidina Hasan Basri radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian hadis yang ke-22 ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nastaghfirullah, la ilaha illallah, nastaghfirullah, la ilaha illallah, nastaghfirullah, la ilaha illallah, wa natubu ilallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya ayyuhar rajul minhu syafa'atan sallu alaihi sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.